Saatnya bagian 7, madu di rumah tetangga. Selamat mendengarkan. Kartika menyeret langkah gontai menuju halaman rumah, sedangkan Randi sibuk mengeluarkan mobil dari carport. Ia akan mengantar Kartika ke kantornya. Meski badan tidak fit, wanita itu tetap ngotot untuk berangkat kerja. Benar, kamu gak apa-apa. Apa sebaiknya kamu izin aja hari ini? Mak khawatir lihat kondisi kamu yang lemah begini. Raut wajah Marni mengkerut. Ia mencemaskan menantu kayanya itu. Emak benar sayang. Kamu istirahat saja, biar abang yang ke kantor buat kasih surat izin dari dokter. Janganlah bang, abang tidak perlu ke sana. Aku beneran gak apa-apa. Kartika tetap bersikeras, padahal raut wajahnya semakin pucat. Apalagi pagi ini tidak ada sesuap makanan pun yang berhasil menetap di dalam lambungnya. Begitu siap menelan, menit selanjutnya makanan itu langsung menyembur ke dalam kloset. Apa karena kamu takut jadi berita gosip? Sebab pernikahan kita belum terdaftar resmi. Makanya kamu larang aku untuk ke kantor kamu. Kali ini Randi sedikit kesal karena sifat keras kepalanya Kartika. Batinnya bahkan sampai membanding-bandingkan istri barunya itu dengan sikap Dina yang penurut dan selalu patuh kepadanya. Sudahlah bang, aku sedang tidak mau ribut. Belum sempat Kartika menyelesaikan ucapannya, tubuhnya keburu tumbang. Marni dan Randi begitu panik melihat semua itu. Atas perintah sang ibu, Randi langsung mengangkat tubuh Kartika kembali ke dalam kamar mereka. Randi, emak mau ngomong sesuatu. Duduklah di sini. Wati mengajak anak lelakinya bicara. Kartika baru saja siap ditangani oleh dokter. Kini wanita itu sedang beristirahat di dalam kamar setelah sebelumnya ia mengirim surat izin melalui email. Emak mau ngomong apa sih memangnya? Aku buru-buru ke proyek nih. Tadi si Supri telepon, katanya bos lagi cariin aku. Mana tahu aku mau dikasih kerjaan lagi, ujar Randi sambil menubrukkan tubuhnya ke sofa tepat di samping sang ibunya. Coba punya ide untuk menyelesaikan permasalahan kalian itu. Marni menatap anaknya dengan tatapan serius dan penuh harapan. Alis Randi hampir menyatu mendengar ucapan sang ibu. Permasalahan kami, maksud emak? Mata lelaki itu menyipit. Ya, yang Kartika bahas minggu kemarin itu, masalah tunjangan suami dan tunjangan untuk anak. Kasian kan Kartika gak bisa dapat itu dari jabatan PNS-nya jika pernikahan kalian tidak terdaftar secara resmi. Jadi maksud emak, aku dan Kartika. Tepat sekali Randi. Kalian harus mendaftarkan pernikahan kalian ke KUA. Wati terlihat begitu bersemangat. Mana bisa mak, aku sama Dina masih status suami istri. Lagi pula, dulu sebelum aku menikahi Kartika, aku sudah bahas masalah ini dengan dia. Dan dia setuju aja kalau kami hanya bisa menikah secara siri seperti ini. Jadi sudahlah,
Jangan emak bahas-bahas lagi, bikin pusing aku. Randi hendak bangkit, namun Marni menarik tangannya kembali, membuat Randi mencebik. Randi menghela nafas kasar. Makanya dengerin emak dulu. Ini untuk kebaikan kamu juga. Tunjangan gaji itu hak kamu dan juga hak anak kamu saat lahir nanti. Syukur-syukur Balkis juga bisa terdaftar di sana. Jadi kamu harus memperjuangkannya. Sudah, kamu tenang saja. Biar emak yang urus masalah si Dina. Emak yakin istri pertamamu itu akan menyetujuinya. Randi semakin tak mengerti jalan pikiran orang tuanya itu. Namun ia tak mau terlalu memikirkan. Pria itu lantas pergi pamit. Marni mulai menyusun rencana. Ia akan memaksa Dina jika perlu menggunakan sedikit ancaman. Toh, selama ini Dina tidak pernah berani membantahnya. Membayangkan semua itu, senyum licik Marni mengembang. Ia yakin jika Dina akan mengabulkan permintaannya. Wati hanya perlu melankoli sedikit saja di depan menantunya itu. Beberapa titik air mata dan ucapan menghibah, wanita itu pasti akan luluh. Scene berganti. Di ruang makan, Dina mendadak berdiri dari duduknya. Hatinya terasa terbakar. Ia menahan dadanya dengan tangan. Permintaan mertuanya beberapa menit yang lalu telah berada di luar batas kesabarannya. Dina menyeret langkah cepat menuju kamar, mengambil dompet kecil dan kunci motor, lalu bergegas keluar rumah. Kamu mau kemana? Emak sedang ngomong malah kamu tinggalin. Pantesan Randi nikah lagi. Kelakuan kamu itu tidak sesuai dengan lebatnya pakaian yang kamu pakai. Cibir Marni dengan nada tinggi. Urung pergi, Dina menghela nafas berat. Ia berbalik menghadap Marni, sorot matanya tegas. Walau hatinya terasa begitu nyeri, tapi tak ada genangan di mata sendu itu. Barangkali air mata itu telah mengering semalam. Lakukan apa yang emak inginkan. Hak cerai itu bukan di tangan saya, tapi di tangan Randi. Satu lagi, pakaian yang menutupi aurat dan bentuk dari lekuk tubuh adalah kewajiban bagi setiap wanita muslim. Terlepas dari baik buruknya si pemakai itu, selama dia bergelar wanita muslim, maka dia wajib memakainya. Marni bangkit dari tempat duduknya. Ia menggulung jarak, lebih mendekat dengan menantunya itu. Dina sampai kaget saat Marni mengamit kedua tangannya. Bahkan Dina menjadi serba salah saat tiba-tiba sepasang mata mertuanya itu berkaca-kaca. Baiklah, emak tadi salah bicara, jangan diperpanjang lagi. Emak tahu permintaan emak ini sangat keterlaluan, tapi ini demi kebaikan suamimu juga. Lagi pula, kalian bercerai sebentar saja setelah surat cerainya keluar dan dari pengadilan agama, dan pernikahan Randi dengan Kartika terdaftar di KUA. Kalian bisa menikah lagi secara siri. Jangan dengarkan emak, Din. Aku tidak pernah berpikir untuk menceraikanmu. Randi tiba-tiba masuk. Ia bicara menghadap istrinya. Sementara Dina tak terlalu mendengarkan ucapan Randi. Pikirannya masih pada permintaan gila mertuanya. Bagaimana bisa mertuanya berbicara seperti tadi? Apa ia tidak mengerti jika ucapannya itu baru saja mempermainkan sakralnya pernikahan? Dina menghembus nafas kasar. Dadanya terasa sesak, seolah oksigen di ruangan itu terlalu sedikit untuk ia hirup.
Ingin sekali ia menjerit, tapi karena merasa tak ada gunanya lagi melanjutkan perdebatan, Nadina buru-buru menuju motornya. Ia mengabaikan Randi yang terus memanggil namanya. Berulang kali Dina beristighfar, berusaha mendinginkan kembali hatinya yang terlanjur terbakar. Bahkan sampai motor yang membawanya jauh dari rumah, mukanya masih merah padam. Sedangkan semua tentang Balkis sedang memenuhi kepalanya. Scene berganti. 1 minggu telah berlalu, dan seminggu itu juga Dina lebih banyak diam. Hanya dengan Balkis saja ia banyak berbicara atau mengomel. Sementara itu, kabut hitam di Cakrawala semakin merambat naik. Pagi ini atmosfer jauh lebih dingin dari biasanya. Kesiur angin seolah sedang berdansa ria dengan ranting yang melambai-lambai. Sedangkan hari terasa semakin gelap. Di balik bingkai jendela kamar, Dina menengadah ke langit. Di belakangnya ada Balkis yang sibuk mengemas barang-barang bawaannya. 2 boneka Barbie yang hampir gundul karena selalu disisir juga ikut serta ke dalam tas ransel Balkis. Dina berjanji hari ini mereka akan mengunjungi rumah ibunya. Balkis begitu bersemangat. Gadis kecil itu tak sabar ingin mengganggu kelinci-kelinci kecil milik sang nenek. Padahal sudah sering Balkis membawa pulang kelinci dari rumah neneknya, tapi tak ada pernah bisa hidup lama. Ada saja jika bukan hilang, maka pasti mati atau dibunuh tetangga, karena binatang itu sangat suka masuk ke kebun tetangganya dan mengelalap habis tanaman mereka. Bu, Balkis sudah siap nih. Suara Balkis mengagetkan Dina yang sedang bergelut dengan lamunan. Sekali lagi Dina menyisir pandangannya keluar. Cuaca mendung semakin parah. Bahkan titik-titik hujan terlihat mulai membumi. Di luar lagi hujan, Nak. Kita belum bisa berangkat. Tunggu hujan selesai dulu ya, ujar Dina berusaha bernegosiasi. Bukan Balkis namanya jika tidak cemberut atau merajuk saat keinginannya tidak terpenuhi. Dina membelai suara hitam anaknya dengan lembut. Kan bisa pergi dengan mobil, Bu, jadi gak akan kena hujan. Dina menghela nafas kasar. Tapi kita hanya punya motor, sayang. Pakai mobil angkot juga harus jalan dulu ke depan jalan sana. Jadi Balkis kena hujan juga kan? Kita kan ada mobil, Bu. Biasanya ayah juga antar adik pakai mobil. Memang benar. Sudah 1 bulan belakangan ini Randi sering menggunakan mobil Kartika untuk antar jemput anaknya. Dina hanya bisa menganga. Sulit sekali membuat gadis kecilnya itu mengerti. Padahal sudah ratusan kali Dina memberitahu bahwa mobil itu milik orang lain, bukan milik mereka. Sayang, ibu kan sudah bilang itu mobil orang, bukan punya kita. Kita kan cuma punya motor. Jadi tolong Balkis ngerti maksud ibu ya. Dina berusaha sabar, padahal hatinya terasa mau meledak. Bunda bilang itu juga mobil adik, kan adik bisa naik kapanpun adik mau. Sekarang adik mau pergi ke rumah nenek pakai mobil itu. Ayolah, Bu, ayo. Balkis terus merengek sambil menarik ujung tangan ibunya. Gadis itu tidak mau tahu. 1. Dina mulai menghitung mundur dalam hati. Dadanya semakin naik turun menahan emosi. Ayolah, Bu, adik mau pergi sekarang, biar kita bisa cepet-cepet sampai. Adik mau main sama kelinci. Rengek Balkis lagi. Ia sudah siap. Tas ransel sudah berada di punggungnya. 2.
Kalau kita pergi pakai mobil, kita bisa ajak ayah, bunda, dan juga nenek. 3. Balkis semakin kesal karena ibunya hanya berdiri mematung tidak menanggapi. Padahal Dina sedang menghitung dalam hati. Ia melakukannya dengan harapan amarahnya yang semakin bertambah kadar bisa ia kendalikan. Bu, ibu dengar gak sih, Bu? Balkis, bentak Dina menggelegar. Gadis yang dipanggil namanya itu sampai tersentak dan mundur ke belakang. Kamu dengar gak sih ibu bilang apa tadi? Itu di luar lagi hujan. Kita gak bisa pergi sekarang. Tunggu hujan reda dulu, bisa kan? Bisa. Manik mata Dina telah berkaca-kaca. Rasanya ia ingin sekali mencubit tubuh Balkis agar rasa geram dan kesalnya bisa hilang. Mengapa anak-anak susah sekali mengerti? Kini hening mengambil alih. Balkis yang tadinya begitu antusias, kini terdiam dan gemetar. Ketakutan jelas sekali tercetak di wajahnya yang bulat dan tembem. Sementara itu, Dina sedang berusaha menemukan kata istighfar yang mungkin telah tenggelam ke dasar amarahnya. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bagi kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya.